Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Nah, yang akan dibaca yaitu juznya juz 8, suratnya surat Al-A'raf, ayatnya yaitu ayat 24. Untuk itu mohon disediakan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Mari kita mulai. Sekali lagi ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Qala Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Turunlah kamu sekalian ke bumi, yaitu Adam, Hawa, dan para iblis yang sudah berbuat tidak baik di surga itu diperintahkan oleh Allah turun ke bumi. Setelah Adam, Hawa menyadari berdosa, lalu kemarin berdoa ya, di bagian lain berdoa itu, yang doanya itu ya Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin itu kemudian diperintahkan turun ke bumi. Ba'dukum li ba'din aduun, sebagian dari kamu terhadap sebagian lain itu akan saling bermusuhan. Nah, ini rupanya kalau kita perhatikan sampai sekarang ini, perintah ini memang jadi kenyataan. Buktinya pada awalnya dulu kan sudah mulai ada permusuhan antara Qabil dan Habil, ya, hanya perkara berebut istri. Kalau sekarang ya sudah permusuhan antar bangsa, antar kelompok, ya. Di dunia ini ada pertempuran yang bermacam-macam di dunia ini. Ini betul-betul ayatnya membuktikan bahwa ya turunan Adam itu akhirnya diturunkan bumi, dan akhirnya terjadilah satu sama lain saling bermusuhan. Kita semua sudah tahu itu. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu Adam, Hawa, dan para iblis itu nanti kalau sudah turun di bumi, ya, kamu satu sama lain saya bermusuhan, dan kamu bertempat tinggal di bumi, disediakan tempat oleh Allah di bumi itu, hidupnya di bumi. Wa mata'un ilahin, dan kamu akan mendapatkan kenikmatan sampai kamu mati. Jadi orang yang hidup di bumi itu oleh Allah diberi kenikmatan itu sampai mati. Dalam arti selama masih hidup itu masih banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah juga berfirman, fiha, kamu Adam, Hawa, dan para iblis, kamu itu nanti turun di bumi, tinggal di bumi, ya, sampai matimu, dan kamu hidup di bumi. Fiha tahyauna, kamu hidup di bumi. Wa fiha tamutuna, dan kamu juga mati di bumi. Mati di bumi, kamu dikubur di bumi. Nah, gitu. Wa minha tukhrajun, dan kamu nanti juga akan dikeluarkan dari bumi. Maksudnya keluar dari bumi besok pada hari kiamat, dikeluarkan dari bumi, dikembalikan ke alam akhir sana, alam akhirat, dan akhirnya kembali kepada Allah. Orang yang iman, Islam masuk surga kembalinya. Kalau orang yang kafir, munafik, dan sebagainya itu yang jahat-jahat itu masuk neraka, itu kembalinya begitu. Itu kita kembali dari bumi. Tapi kembalinya melalui kuburan tadi, dikubur dulu, menunggu datangnya hari akhir, lalu kembali ke tempat yang kekal di sana. Ya Bani Adam, hai anak-anak Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Bani Adam, anak-anak Adam, ya kita ini manusia ini.
Qad anzalna alaikum, sungguh kami Allah telah menurunkan padamu sekalian itu apa? Libasan, pakaian. Yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu. Nah ini Allah sudah beritahu ini bahwa manusia itu oleh Allah diberi pakaian untuk menutup aurat. Ya, cara yang berpakaian tidak berarti kalau dari langit turun pakaian, itu tidak. Ya mestinya manusia dikasih pikiran untuk berpikir bagaimana untuk membuat pakaian itu. Ya mestinya ada yang menanam kapas dulu, lalu dipintal, lalu udah dikain, ya dikain lalu dibikin pakaian begitu. Warisa, dan juga diturunkan oleh Allah ke bumi ini untuk para manusia itu apa? Perhiasan. Ya perhiasan itu dari emas, perak, sebagainya itu dicari dulu melalui penambahan emas, udah dari emas lalu dipakai perhiasan gitu. Walibasu taqwa, dan pakaian takwa. Lah ini zalika khair, itu yang paling bagus. Jadi orang yang bertakwa, orang yang dalam hatinya beriman, berislam, beramal soleh, lalu bertakwa, selalu melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran ini dan menjauhi larangannya, itu berarti orang itu dikasih pakaian takwa. Tapi kalau orang yang tidak iman, tidak Islam, tidak beramal soleh, ya tidak mau dengan Al-Quran, itu yang mereka seperti ini tidak diberi pakaian takwa. Tidak bertakwa, ya tidak ada pakaian takwa. Zalika khair, pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian yang lain tadi. Karena apa? Dan ketakwaan itu pakaian akan dipakai terus sampai mati, sampai menghadap Allah, takwanya akan melekat terus, dipakai terus gitu. Tapi lain halnya kalau hanya perhiasan itu ya dipakai hanya di dunia pada waktu hidup. Setelah mati tinggal semua, menghadap Allah tidak dibawa, nah, begitu. Tapi kalau takwa melekat pada diri orang itu sampai melekat pada jiwanya, nanti kembali pada Allah, itu pakai yang paling bagus itu. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakarun. Demikian itulah dari ayat Allah, ya, tanda bukti kebesaran Allah, ya, dari firman-Nya Allah menjelaskan seperti itu. La'allahum yadzakarun, mudah-mudahan mereka semuanya itu bisa mengambil pelajaran. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak Adam, janganlah setan itu menyesatkan kalian, ya. Ini Allah memesan pada anaknya Adam, jangan sampai setan itu menyesatkan kamu. La yaftinannakum syaitan, setan jangan sampai menyesatkan kamu. Kama aroja abawaikum, sebagaimana setan iblis itu telah menyesatkan kedua orang tamu, yaitu Adam dan Hawa, disesatkan, terpaksa dia itu akhirnya keluar dari surga, hidup di bumi ini, yaitu pada waktu keduanya melanggar perintah Allah, tidak boleh mendekati pohon yang ditentukan oleh Allah, kok mereka malah mendekati, bahkan makan buahnya. Nah, oleh Allah diberikan hukuman, dikeluarkan dari surga ke bumi itu. Nah, kamu jangan sampai diganggu, bapakmu sudah terjerembab pada itu tipu dayanya setan, terpaksa dia akibatnya harus menanggung risiko diturunkan dari surga ke bumi itu. Sekali lagi, anak Adam, setan jangan sampai menyesatkan kamu seperti bapakmu itu dan ibumu yang sudah disesatkan di surga itu. Yaitu apa? Ahroja, Allah menurunkan bapak ibumu dari surga. Apa sebabnya? Yanziu anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Karena apa? Pada waktu itu di surga, bapak ibumu itu menanggalkan dari keduanya pakaiannya. Jadi pakaiannya dilepas, liyuriyahuma sawatihima, supaya kedua-duanya itu bisa saling melihat aurat mereka, aurat keduanya itu. Ini jebakan setan, yang menyuruh setan dihembuskan supaya Adam dan Hawa itu
melepas pakaiannya supaya bisa saling melihat auratnya. Lah, pelanggaran itulah yang nanti akhirnya Adam itu dia harus keluar dari surga itu. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan-setan itu bisa melihat kamu, ya. Apalagi melihat orang-orang yang saling menampakkan auratnya tadi. Wa qabilu, dia dan tentaranya. Di setan dan tentaranya itu, mereka itu bisa melihat kamu min haitsu la taronahum. Dia bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak tahu mereka. Ya gampangnya saja, ini umpama saja, ini konkretnya itu ada orang yang menampakkan aurat entah di mana begitu, lalu ada orang-orang setan, manusia yang manusia yang jiwanya jiwa setan, lalu mengintip dari jauh. Nah, yang mengintip itu tahu, itu melihat itu orang yang itu menampakkan auratnya itu, tapi kamu tidak tahu mereka. Jadi setan tahu, ya, karena di tempat jauh. Ya, orang yang menampakkan auratnya tidak tahu, setan tahu tapi itu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami Allah menjadikan setan-setan itu adalah menjadi pelindung atau pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman, orang kafir, orang munafik, ya pokoknya bukan agama Islam itu, mereka itu pemimpinnya setan-setan itu. Maunya hanya mengajak pada yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, larangan dari Allah itu. Wa idza fa'alu faksatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kalau mereka itu berbuat yang keji-keji, yang jelek-jelek itu, termasuk kesyirikan itu juga termasuk fahisah, namanya itu ya. Buat yang jelek-jelek itu, mereka mengatakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Ini perbuatan yang saya lakukan ini, yang berupa fahisah, yang keji-keji, ini kami dapatkan dari bapak-bapak ibu kami, dari nenek moyang kami. Wah, seolah-olah dia itu hanya ngikut saja apa yang diperbuat oleh orang tuanya dulu itu. Wallahu amarona biha. Wah, ini malah kurang ajar lagi nih. Dan Allah memerintahkan kita supaya kami berbuat fahisah, berbuat keji. Lucu kan? Setan ini kurang ajar betul ini. Hanya menuduh Allah bahwa Allah memerintahkan pada mereka untuk berbuat keji. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tahu ucapan mereka seperti itu. Allah kontan menjawab melalui Muhammad. Katakan Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak sekali-kali memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Ini Allah menjawab tuh. Setannya terlalu itu. Allah dituduh bahwa Allah itu memerintahkan pada manusia setan, maksudnya itu manusia yang jiwanya setan itu, katanya Allah merintahkan mereka berbuat keji. Allah menjawab, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah sama sekali tidak memerintahkan orang-orang itu untuk berbuat fahisah, orang-orang berbuat keji. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kamu sekalian itu mengatakan sesuatu yang kepada Allah yang kamu tidak tahu? Iya kan? Allah tidak memerintahkan kok, katanya memerintahkan berbuat keji. Itu kan kamu tidak tahu itu. Kamu ngomong tapi tidak tahu tentang apa yang kamu omongkan itu.